Ibu, Rena tahu. Ibu nggak mungkin makan tanpa nungguin Rena. Rena, ibu juga tahu kalau kamu itu lagi bohong sama ibu. Kamu itu nggak mungkin makan kalau nggak ditemenin sama ibu. Bu, maafin Rena ya Bu, karena Rena udah bohong sama ibu. Tapi Rena mohon sama ibu, ibu makanin nasi gorengnya, ya. Rena, kalau gitu kita makan nasi gorengnya berdua ya. Ibu nggak akan makan nasi gorengnya kalau kamu nggak ikut makan. Ya, kita makan. Nih, Bu, ini kita anggap aja ada ayam goreng kesukaan ibu, terus ada daging, terus ada kriuk-kriuknya. Kalau gitu, kamu yang makan duluan ya. Nih, kamu kan suka makan sama daging. Enak banget. Ibu dan anak itu terlihat sangat menyayangi dan sangat bahagia. Sama perasaannya mungkin seperti yang aku alami sekarang. Aku benar-benar bahagia karena langit sudah ada di sampingku. Sepertinya perut Rena sudah full. Nah, sekarang ibu berdiri. Anggap aja ini sofa termahal dan ternyaman. Sekarang boleh duduk. Nah, ibu nyender Bu, nyender. Enak kan? Bu. Hati-hati dong. Sekarang kita nyalain TV. Kan ibu tuh suka tuh nonton dangdut di siang hari ini, Bu. Ini ada di kantong Rena remote. Nih, nyalain Bu. Acara dangdut kesukaan ibu yang siang-siang itu. Tapi kenapa aku merasakan ada sesuatu yang aneh di anak itu? Seperti ada daya tarik yang berbeda. Seperti melihat darah dagingku sendiri. Pagi. Ya, masuk. Udah apa? Tumben Kak mampir ke kantor. Iya, kakak sama Revan datang ke sini karena kakak mau nganterin khusus. Karena Revan mulai hari ini dia akan bekerja di perusahaan keluarga kita. Bukannya Revan bantuin bisnis Kakak? Itu kan cuma bisnis kecil-kecilan, Dava. The most important yaitu bisnis ini, bisnis utama keluarga kita. Dan kamu harus ingat, Revan itu anak pertama laki-laki di keluarga Wiratama. Dan dia anak aku. So, I think Revan sudah sepantasnya mengurus perusahaan hotel keluarga kita. Dava! Aduh. Halo Dava. Halo semuanya. Ngapain kamu kesini? Nyusulin saya? Nyusul? Kayak gak ada kerjaan aja nyusulin kamu. Ya pastinya Dava yang nyuruh kita datang. Ya kan Dava? Ya, aku yang suruh. Ngapain kamu nyuruh mereka kesini? Ada apa sih?
Udah waktunya, Kak. Langit belajar urusin Hotel Wiratama. Dan aku juga sedang persiapkan Langit untuk menggantikan aku. Ini yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Sekarang sudah mulai terwujud. Cucuku jadi pengendali bisnis keluarga Wiratama. What? Gimana sih maksud kamu, Dava? Kakak nggak sama sekali nggak ngerti deh. Nggak mungkin lah, dia baru aja lulus kuliah. Ya, walaupun baru lulus, nilainya Langit bagus-bagus, Kak. Kenapa aku nggak kasih dia kesempatan? Om, tapi seharusnya saya juga dapat kesempatan yang sama dong. Sebagai anak Mami, saya juga berhak dong Om buat ngurus hotel ini. Sorry. Lucu banget sumpah. Iya lucu. Lu itu kan lulus kuliah dengan nilai pas-pasan. Terus kalau nggak salah denger ya, bisnis yang lu urus itu bangkrut. Dan parahnya, pesangon para pegawai sampai detik ini belum dilunasi. Oke, untuk Revan bisa kok bekerja di sini, Kak. Coba aku cariin dia jabatan. Untuk sementara, Revan jadi sales manager. Langit, kamu kan anak papa. Pasti kamu mau warisi insting bisnis papa. Kamu pasti bisa gantiin papa. Tapi untuk sementara ini, papa akan awasin kamu dulu sampai kamu bisa sendiri menjalankan bisnis perusahaan kita. Terima kasih, Pak. Aku nggak bakal ngecewain Papa. Terlaluan kamu. Aku nggak boleh nyerah. Aku harus semangat. Gimanapun ini juga buat ibu. Aku pasti dapat kerjaan. Insya Allah hari ini dapat kerjaan. Amin. Ya ampun Esti, saya ada yang ketinggalan. Kamu masukin barang dulu ya. Oh iya, siap Bu. Hei, kalau jalan itu lihat-lihat dong. Bukannya perempuan ini yang aku lihat semalam. Ibu nggak apa-apa Bu. Ibu nggak kenapa-napa? Ada yang luka nggak? Enggak. Saya nggak kenapa-napa kok. Kayaknya kamu deh yang luka ya? Enggak kok. Saya nggak kenapa-napa Bu. Tadi cuma kaget aja. Yaudah Bu, ayo saya bantu berdiri. Au. Hati-hati. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih ya, kamu udah nolong saya. Iya, sama-sama Bu. Ya udah, kalau gitu saya... Tunggu. Saya boleh berterima kasih nggak sama kamu? Gimana kalau kita kita minum di kafe itu dulu?
Kalau kamu bersedia? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa dong. Saya akan sangat senang sekali kalau kamu bisa ikut. Ya, boleh. Oke, tunggu sebentar. Esti, Ya, Bu. tolong beresin ya isi mapnya. Ya, Bu. Jangan siap, sampai ada yang ketinggalan. Oke? Bu. Iya, Bu. Ya, Siap, ya. Bu. Saya benar-benar berterima kasih ya sama kamu. Kamu udah nolongin saya tadi. Kamu beneran nggak ada yang terluka? Atau mungkin kamu perlu saya bawa ke dokter? Nggak usah, Bu. Saya nggak kenapa-napa kok. Saya pesankan minum ya. Nggak usah, Bu. Saya mau langsung pergi aja. Ibu gimana? Ada yang luka nggak? Alhamdulillah berkat kamu, saya nggak ada yang luka. Justru mungkin kalau tadi nggak ada kamu, saya nggak tahu, saya akan celaka mungkin ya. Maaf Bu, ini berkas-berkasnya dijamin nggak ada yang tercecer. Silakan Bu. Makasih ya, Mbak. Maaf ngerepotin. Mari. Iya udah kalau gitu saya pamit sekarang ya, Bu. Kamu lagi cari kerjaan? Iya, Bu. Tapi belum dapat karena saya cuman punya ijazah SMA. Gini aja, kamu mau nggak kerja di hotelnya suami saya? Saya bisa rekomendasiin kamu kalau kamu mau. Beneran, Bu? Ya Allah, makasih banget ya, Bu. Saya udah cari kerja dari tadi tapi nggak dapat. Allah ngirimin Ibu untuk ngasih saya kerjaan. Makasih lagi ya, Bu, sekali lagi. Cuman ini bisa saya bantu. Anggap aja ini bentuk terima kasih saya untuk kamu karena kamu udah tolongin saya tadi. Saya teleponin dulu ya HRD-nya di sana. Halo, Donita. Bisa minta tolong nggak? Saya mau titip seseorang untuk kerja di sana. Nanti kamu urus ya. Namanya Renata, Bu. Renata Ayu Putri. Renata Ayu Putri. Oke, nanti kamu tolong urus ya. Saya suruh orang yang ke sana sekarang. Kamu urus dia. Oke, thank you. Udah saya telepon. Ini, Bu. Kamu dari Alameda juga? Kebetulan sekali ya. Saya juga dari sana, cuman ya udah lama aja saya di Jakarta. Ya ampun, nggak nyangka ketemu sama orang satu kampung saya. Iya ya, kebetulan sekali. Tapi ini paling enggak, cuman ini yang bisa saya bantu buat kamu. Kalau di sana ada apa-apa, kamu bisa telepon saya. Kita tukeran nomor telepon mau? Tapi saya nggak punya handphone, Bu. Maaf. Oke. Kalau gitu nanti kalau terjadi sesuatu di sana, kamu nggak usah khawatir. Kamu bilang aja kamu titipan saya. Ibu benar-benar malaikat dikirim Allah untuk saya. Masya Allah, Ibu baik banget sama saya. Makasih ya, Bu. Saya yang terima kasih sama kamu. Kamu tahu, bukan saya yang menolong kamu. Tapi semua kebaikan kamu yang menolong diri kamu sendiri. Kamu lulusan SMA? Sebenarnya saya lulusan sarjana, Bu. Tapi ijazah saya ada di tempat lain. Makanya saya ngelamar pakai ijazah SMA. Sayang sekali ya, padahal kamu rekomendasi dari Bu Yasmin.
Tapi kami, tim rekrutmen, tetap harus mengikuti peraturan perusahaan. Selagi kamu tidak ada ijazah, saya anggap kamu belum lulus S1. Dengan ijazah ini, saya bisa tawarkan kamu jadi waiters. Gimana? Jadi waiter saya juga udah bersyukur, Bu. Saya akan kerja keras dan membuktikan kalau perusahaan ini tidak salah menerima saya. Tapi waiters itu pegawai kontrak. Ya, walaupun gajinya di atas UMR, tapi statusnya tetap pegawai kontrak. Nggak masalah, Bu. Bagaimanapun ini pengalaman yang baik buat saya. Bisa bekerja di hotel semegah ini. Oke, kalau gitu kamu bisa kerja kapan? Kapanpun aja bisa, Bu. Sekarang juga boleh. Oh ya, tadi saya lihat di data alamat Jakarta kamu kosongin ya? Iya, Bu. Saya emang belum punya tempat tinggal di Jakarta karena saya baru pindah dari kampung. Kamu nanti cari aja di belakang hotel, di sana banyak kontrakan murah. Kalau kamu nggak ada uang, nanti saya kasih surat pengantarnya. Pemilik kontrakannya baik kok, nanti kamu bisa cicil tiap minggunya. Ya, Bu. Terima kasih atas informasinya, Bu. Sepulang kerja saya akan cari. Bu Fani, mohon bimbingannya ya, Bu. Iya, Renata. Kok bisa ya? Ada waiters baru. Bukannya tempat kita nggak buka lowongan. Tuti, bisa nggak kamu beresin kerjaan kamu aja? Mau ada lowongan atau enggak, itu bukan urusan kamu. Ngerti? Oh ya, Renata, tugas pertama kamu sekarang kamu antar kopi ini ke ruangan meeting ya. Oh ya, bos yang mimpin rapat itu bos baru di sini. Jadi saya minta tolong jangan sampai ada kesalahan, oke? Siap, Bu. Saya mau antar ya.